Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kenikmatan hingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita niatkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sholih. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada bulan Ramadan, dan alhamdulillah hari ini telah masuk hari yang ke-18 atau 17? 18. Tidak terasa ternyata sudah setengah perjalanan lebih dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini benar-benar mampu menjadi wasilah mengantarkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, panutan kita, manusia terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah tentang perbedaan afdholiyah dalam ibadah. Perbedaan afdholiyah dalam ibadah, yang dalam bahasa Arab itu biasa dikatakan sebagai tafadul. Ada perbedaan-perbedaan dari sisi keafdolan. Ibadah yang kemudian kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Tidak ada ibadah yang tidak baik selama ibadah itu benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagaimana ayat yang kemudian sangat kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ibadah yang kemudian kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah kebaikan-kebaikan. Tetapi antara kebaikan yang A dengan kebaikan yang B, antara ibadah yang A dengan ibadah yang B, ini masing-masingnya memiliki tingkat keafdolan sendiri-sendiri. Ada perbedaan dalam ibadah ditinjau dari sisi afdholiyah, ditinjau dari sisi keafdolan. Sehingga ketika kemudian kita memahami konsep-konsep ini, maka harapannya kemudian kita bisa memilih mana ibadah yang harusnya kita lakukan ketika kita harus memilih. Kenapa kita harus memilih? Karena mungkin ada kalanya waktunya mepet, karena mungkin ada kalanya dananya mepet,
Karena mungkin ada kalanya tenaga kita juga mepet. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu tidak sempurna. Ada kekurangan-kekurangan yang meliputi kita. Maka dalam batasan atau dalam keterbatasan harta kita, dalam keterbatasan tenaga kita, dan dalam keterbatasan waktu kita, kita mampu memilih mana ibadah yang lebih afdol dibandingkan dengan ibadah yang lain. Yang andai kemudian kita harus memilih karena keterbatasan-keterbatasan yang tadi kita sampaikan, maka kita bisa memilih ibadah yang lebih afdol. Oleh karena itulah ini pentingnya kemudian kita untuk memahami sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Maka sama antara ibadahnya orang yang berilmu dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu. Maka sampai kemudian Rasulullah SAW memberikan perumpamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang beribadah, antara al-alim dengan al-abid, antara orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah. Kata Rasulullah SAW, permisalannya adalah seperti sebuah bulan ala sairil kawakib, dibandingkan dengan semua bintang-bintang. Satu bulan ibarat orang yang berilmu, seluruh bintang ibarat orang yang beribadah. Maka satu orang yang berilmu ini yang ibarat bulan mampu menerangi bumi, sementara jutaan bintang tidak bisa menerangi bumi. Oleh karena itu orang yang kemudian beribadah dengan ilmu mungkin amal ibadahnya tidak sebanyak yang dilakukan oleh ahli ibadah, tetapi bisa jadi pahalanya lebih besar dan lebih banyak. Karena salah satu alasannya karena bisa jadi dia memahami mana ibadah yang lebih utama yang harus dia lakukan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah sebagai mukadimah kenapa kita penting memahami perbedaan afdoliyah dalam ibadah. Kalau tenaga kita terbatas, kalau waktu kita terbatas, kalau harta kita terbatas, maka andai harus memilih, maka kita bisa memilih mana ibadah yang lebih afdol dari sekian banyak macam ibadah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama bagaimana atau seperti apa ibadah yang lebih afdol itu? Yang pertama dari sisi hukum, ditinjau dari sisi hukum taklifi yang 5. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Maka ditinjau dari sisi hukum, ibadah yang wajib itu lebih afdol daripada ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib itu lebih afdol dibandingkan dengan ibadah yang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, hadis qudsi, mimma aftaradtu 'alaihi, dibandingkan dengan ibadah yang aku fardukan. Jadi memang ibadah yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai itu adalah ibadah yang fardu. Maka sholat wajib yang 5 waktu itu jauh lebih baik daripada sholat yang sunnah. Maka 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada 11 rakaat 23 rakaat sholat tahajud. Ibadah yang wajib itu tetap lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang sunnah, meskipun jumlahnya sedikit. Subuh niku namun kali rakaat, tahajud niku 11 rakaat, 8 tambah 3 witir. Tetapi yang 2 rakaat, meskipun rakaatnya lebih sedikit daripada yang tahajud, tetap lebih baik sholat subuh. Karena kalau tidak sholat subuh dosa, sementara kalau tidak sholat tahajud tidak dosa, meskipun andai kedua-duanya dilakukan sama-sama berpahala. Maka ibadah yang wajib lebih utama daripada ibadah yang sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan firman-Nya dalam hadisnya, hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta
hatta uhibbahu, dan seorang hamba senantiasa mengikuti ibadah-ibadah yang wajib itu dengan ibadah yang sunnah hingga aku mencintainya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu berkata, "Laisa taqwallahi bisiyamin nahari." Tidaklah yang dikatakan takwa ketika engkau berpuasa pada siang hari. Wala biqiyamil laili, dan tidaklah dikatakan bertakwa ketika engkau salat pada malam hari. Wat takhliti fi ma baina dzalika, ataupun menggabungkan antara keduanya. Walakinna taqwallahi tarku ma harramallah, tetapi yang dikatakan bertakwa adalah ketika engkau mau meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'u maftaradallahu, dan engkau melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan, siapa orangnya yang Allah beri petunjuk untuk melakukan perkara-perkara sunnah setelah perkara-perkara wajib, fahuwa khairun ila khairin, maka itu adalah kebaikan yang mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Orang yang kemudian melakukan amal-amal wajib diiringi dengan amalan-amalan sunnah, maka khairun ila khairin, itu adalah kebaikan yang mengantarkan ia kepada kebaikan yang lain. Oleh karenanya, sekali lagi, ibadah yang wajib tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, bagaimanapun keadaannya. Contoh yang pertama, pas hari Jumat. Kita konsep awal ini kita pahami dulu, yang wajib itu lebih afdol daripada yang sunnah bagaimanapun keadaannya. Contoh yang pertama, ketika hari Jumat, sholat Jumat, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu lak tenggeri nggih. Masuk masjid jangan beri niko. Kemudian kebetulan karena suatu hal dan suatu perkara tadi waktunya terbatas, maka ternyata dia masuk masjid dalam kondisi dalam kondisi muadzin sudah adzan. Dia masuk masjid dalam kondisi muadzin sedang adzan. Imam naik ke atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, muadzin berdiri mengumandangkan adzan. Orang ini masuk ke masjid, maka apa yang harusnya dia lakukan? Mendengarkan adzan, nopok sholat tahiyatul masjid. Mendengarkan adzan, dijawab kali boten penting. Soalnya ibu lah boten teng masjid pas salat Jumat. Mendengarkan adzan sampai selesai baru tahiyatul masjid. Nopo langsung tahiyatul masjid tanpa perlu mendengarkan adzan. Lebih ingat konsep awal. Ibadah yang wajib itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang sunnah. Maka dalam kondisi seperti ini, muadzin sedang mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia masuk, tidak perlu dia mendengarkan adzan, dia langsung sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ketika dia masuk, kemudian dia mendengarkan adzan sampai selesai, betul bahwa dia bisa menjawab adzan. Tetapi menjawab adzan itu hukumnya apa? Sunnah. Ketika dia menjawab adzan sampai selesai, maka setelah selesai baru sholat tahiyatul masjid, berarti dia kehilangan sebagian khutbah. Bisa difahami? Ketika dia kehilangan khutbah, padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib, maka berarti orang itu mengutamakan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Karena dia mengutamakan menjawab adzan dibandingkan dengan mendengarkan khutbah, padahal mendengarkan adzan itu sunnah, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Maka ketika dia masuk ketika sholat Jumat, hari Jumat, muadzin sudah mengumandangkan adzan, maka dia langsung sholat tahiyatul masjid. Dia memang tidak bisa mendengarkan dan menjawab adzan yang itu sunnah, tetapi dia bisa mendengarkan khutbah secara sempurna dari awal sampai akhir, yang itu merupakan ibadah yang wajib. Maka
dalam kondisi seperti ini dia masuk langsung Allahu Akbar tahiyatul masjid, jangan menunggu adzan selesai. Karena kalau menunggu adzan selesai, betul dia mendapatkan pahala mendengarkan adzan yang itu sunnah, tetapi dia kehilangan sesuatu yang wajib, yaitu mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Nah, oleh karena itu masuk masjid langsung tahiyatul masjid. Maka inilah yang kemudian kadang di masyarakat masuk dengarkan adzan dulu, ngadeg nonton iki sampai selesai baru tahiyatul masjid, dia kehilangan khutbah secara sempurna. Apakah boleh kalau langsung mendengarkan adzan dulu? Ya tidak masalah. Tapi kemudian kalau kita ingin mencari yang lebih afdol, maka kita lebih memilih mendengarkan khutbah daripada menjawab adzan, karena harus memilih. Tadi waktunya terbatas, harus memilih. Kalau tidak memilih ya datang lebih awal, 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum masuk waktu sholat Jumat itu datang lebih awal. Tapi tadi ketika terpaksa karena suatu hal waktunya mepet, waktunya terbatas, harus milih, maka pilihlah yang wajib dulu dibandingkan dengan sunnah. Kecuali kalau bukan sholat Jumat, sholat subuh misalnya, datang muadzin sedang adzan, ya tunggu sampai adzannya selesai supaya kita bisa menjawab adzan. Tunggu, karena tidak ada kewajiban setelah itu, tidak ada. Tapi kalau sholat Jumat itu ada kewajiban mendengarkan khutbah, yang itu wajib, sementara menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, ketika sholat sunnah Allahu Akbar qobliyah atau sholat tahiyatul masjid, baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba muadzin mengumandangkan iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sementara dia baru dapat 1 rakaat. Maka dia gugurkan sholatnya atau lanjutkan sholatnya? Gugurkan sholatnya. Kenapa? Konsepnya yang wajib itu dahulukan daripada yang sunnah. Sholat qobliyah itu sunnah, sementara sholat bareng imam, sholat fardu itu hukumnya wajib. Maka kemudian dia mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, maka baru 1 rakaat gugurkan, dan kemudian dia mengikuti sholat jamaahnya imam. Contoh yang ketiga, ini ibu-ibu ikut, bahkan ibu-ibu malah. Contoh yang ketiga misalnya selain bulan Ramadan, di hari-hari biasa, kebetulan hari Senin ternyata tanggal merah yang suaminya libur bekerja. Suaminya libur kerja, atau hari Kamis. Hari Kamis suaminya libur kerja karena tanggal merah. Kebiasaan sang istri puasa Senin, Kamis, sunnah. Nah, kemudian karena suaminya senengane libur, nonton iki sholat subuh, pulang dari masjid, kemudian suaminya bilang, saiki prei, mumpung prei sampeyan nang omah wae, mudeng toh. Maka dalam kondisi seperti ini, istri puasa sunnah atau ikut suami? Ikut suami, maka dia batalkan puasa sunnahnya. Atau kalau dia baru niat puasa, tidak usah puasa sunnah, dan dia ikut ajakan suami, karena puasa sunnah Kamis itu hukumnya sunnah, sementara ini hukumnya wajib, diajak suami hukumnya wajib untuk menaati. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita pandai-pandai memilih dari sisi afdholiyah, kalau memang harus memilih. Kalaupun seandainya sebelumnya ada tawar-menawar dulu, ya tidak apa-apa, Mas, kalau terus Kemis mbok yo ayo poso bareng. Oh ayo, ada masalah. Tapi kalau tetap suaminya ora pokoknya sampean kok ora mesake karo aku, maka dalam kondisi seperti ini pilih yang wajib daripada yang sunnah. Contoh yang ketiga, yang keempat, ini yang kadang sering agak keliru mungkin. Kita punya anak TK atau SD atau MI, SMP, SMA, sudah tanggal 1, kemudian ada WA, SMS dari sekolah kepada seluruh wali murid. Kami ingatkan sudah tanggal 1 untuk segera memenuhi administrasi keuangan
Nonton niku. Kemudian kita ada uang, misalnya niki namung misalnya satu bulan itu SPP-nya 200.000 misalnya. Di mana 200.000. Kemudian kita punya uang 200.000 yen, maka kemudian ada panggilan sedekah dan ada panggilan bayar SPP. Harusnya mana yang didahulukan? Bayar SPP. Kenapa? Karena bayar SPP itu hukumnya wajib, sementara sedekah itu hukumnya sunnah. Maka kita harus pandai memilih. Jangan kemudian dahulukan sedekahnya. Kecuali kalau memang punya harta lebih, ya bayar SPP, ya sedekah. Tapi di awal kita sampaikan, andai ada keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan dana, maka pinter-pinterlah memilih mana yang afdol dari sekian banyak ibadah yang ada di hadapan kita. Maka antara membayar syahriah bulanan anak kita yang sekolah dengan kemudian membayar sedekah misalnya, maka kalau harus memilih, pilihlah yang wajib, yaitu membayar SPP bulanan anak, karena itu wajib. Itu yang pertama. Konsep yang pertama bahwa dari sisi hukum, ibadah yang wajib itu lebih utama daripada ibadah yang sunnah. Yang kedua, dari sisi keikhlasan. Dari sisi keikhlasan, dan ini sangat bisa difahami bahwa ibadah yang dilakukan dengan lebih ikhlas itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan kurang ikhlas. Nek muni mboten tidak ikhlas niku kayane kurang ikhlas. Ibadah yang dilakukan dengan cara ikhlas, lebih ikhlas, itu lebih baik daripada ibadah yang kemudian dilakukan dengan kurang ikhlas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah yang dulu menjadikan Abu Bakar As-Siddiq ditetapkan, diberikan keutamaan sebagai orang yang paling mulia di antara sekian banyak manusia setelah para nabi. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau wuzina imanu Abi Bakar fi kiffah wa wuzina imanu hadhil ummah fi kiffah la rajahat imanu Abi Bakar." Seandainya imannya Abu Bakar diletakkan di satu daun timbangan, imannya semua umat manusia diletakkan di satu daun timbangan yang lain, la rajahat imanu Abi Bakar, lebih berat imannya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang paling mulia, andai imannya Abu Bakar diletakkan di satu daun timbangan dan imannya seluruh umat manusia diletakkan di satu daun timbangan yang lain, maka imannya Abu Bakar lebih baik dari imannya seluruh umat manusia kecuali para nabi. Ini Abu Bakar. Oleh karenanya Bakar bin Abdullah Al-Muzanni rahimahullah berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin." Yang menjadikan Abu Bakar seperti itu bukan karena Abu Bakar lebih banyak puasanya, enggak. Puasanya Abu Bakar itu biasa. Wala salatin, dan bukan karena sholatnya Abu Bakar. Sholatnya Abu Bakar itu biasa. Maksudnya biasa di sini bukan biasanya seperti kita, biasanya seperti para sahabat-sahabat yang lain, hampir sama dengan sholatnya para sahabat yang lain, hampir sama dengan puasanya sahabat yang lain. Bahkan kalau kita perhatikan, Abu Bakar itu jarang banget meriwayatkan hadis. Cobi padosi teng kitab-kitab hadis, atau ketika kita mendengar para ustadz bertausiah niku, cobi kapan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar? Kebanyakan sinten Abu Hurairah, kemudian sinten kolo-kolo Umar bin Khattab, siapa lagi, Abdullah ibnu Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha, dan seterusnya. Kata Abu Hurairah. Tapi kapan Abu Bakar niku meriwayatkan hadis? Dari sisi ini mungkin Abu Bakar tidak sebanyak Abu Hurairah, tetapi ternyata Abu Bakar Allah berikan keutamaan lebih mulia dibandingkan dengan semua umat manusia selain para nabi dan rasul. Maka Bakar bin Abdullah Al-Muzanni rahimahullah berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin." Hal seperti itu bukan karena Abu Bakar banyak puasanya, wala salatin, bukan karena lebih banyak salatnya, walakin bi syai'in wakrin fi qalbihi, tetapi ada sesuatu yang berat dalam hatinya. Apa yang berat itu? Keikhlasan dan kejujuran iman, yang itu susah untuk dilakukan oleh kita semua. Dan itu Abu Bakar As-Siddiq yang mampu meraih itu.
Pernah kita jelaskan juga di tempat ini mungkin beberapa tahun yang lalu ketika malam, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang awalnya menggoyahkan seluruh imannya kaum muslimin dan menambah kekafiran orang-orang kafir, tetapi lantaran imannya Abu Bakar mampu menjadikan teguhnya iman kaum mukminin dan berimannya orang-orang kafir sebelumnya. Ini lantaran imannya Abu Bakar. Oleh karena itu, antara sodakohnya A dengan sodakohnya B yang sama-sama 100.000 misalnya, maka ini bisa jadi nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu betul-betul mendapatkan pahala, bahkan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Yang satu tidak mendapatkan apa-apa, bahkan bisa mendapatkan dosa karena mungkin ria, karena mungkin ingin dipuji, karena mungkin ada tendensi-tendensi yang lain. Sama-sama sholat di belakang imam, misalnya 1, 2, 3, 4, satu soft, sama-sama soft pertama, sama-sama pakai sarung, sama-sama pakai peci, sama-sama pakai koko, sama-sama mendengarkan imam, bisa jadi pahalanya berbeda karena mungkin tingkat keikhlasannya berbeda-beda. Maka ibadah yang lebih ikhlas itu lebih baik daripada ibadah yang kurang ikhlas. Lebih baik sodakoh banyak ikhlas daripada sedikit tidak. Kemudian yang ketiga di antara afdoliyah dalam ibadah yang ketiga, dari sisi ittiba'us sunnah, dari sisi mengikuti sunnah atau contoh Nabi. Dari sisi ini, ibadah yang lebih utama adalah ibadah yang lebih mencontoh Nabi. Itu ibadah yang paling lebih utama. Kalau dari sisi hukum, lebih utama yang wajib dibandingkan dengan sunnah. Kalau dari sisi ikhlas, lebih utama ibadah yang ikhlas daripada ibadah yang kurang ikhlas, atau ikhlasnya masih ada sesuatu yang kurang ikhlas. Ya, dan yang ketiga, dari sisi ittiba'us sunnah, dari sisi mencontoh Nabi, maka ibadah yang lebih mencontoh Nabi itu lebih utama daripada ibadah yang kurang mencontoh Nabi. Meskipun yang mencontoh Nabi ini seolah-olah lebih sedikit, tetapi yang lebih sedikit ini kalau mencontoh Nabi, maka itu lebih utama daripada ibadah yang mungkin lebih banyak tapi tidak mencontoh Nabi. Contoh, sholat qobliyah subuh, atau disebut dengan sholat sunnah fajar. Sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat qobliyah subuh itu ringan seringan-ringannya, ringan banget. Bahkan saking ringannya sampai para sahabat itu menganggap Nabi tidak membaca surat, hanya membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah niku paling-paling berapa detik? 1 menit niku turah, turah. Kalau bacanya biasa 1 menit nih, 1 Al-Fatihah. Nah, sampai para sahabat itu menganggap Nabi kalau sholat qobliyah subuh itu tidak baca surat, saking ringannya sholat yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kemudian kita sholat qobliyah, sudah tahu menitane 10 menit. Dia datang awal, kemudian bisa ono 10 menit arek maca An-Naba. Waladhdallin amin. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Niku salat qobliyah subuh niku ngantos 9 menit. Nah, misalnya 9 menit lama atau bahkan mungkin lebih. Nah, jadi waktu ini digunakan semuanya untuk salat qobliyah subuh. Maka yang ringan meskipun terlihat sedikit tapi itu lebih baik. Kenapa? Karena itu yang seperti Nabi. Meskipun kalau lebih lama itu seolah-olah bacaannya lebih panjang dan lebih banyak, tetapi ternyata yang ittiba'us sunnah, yang mengikuti sunnah Nabi itu justru lebih utama daripada ibadah yang kemudian mungkin banyak tetapi tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua, ketika kita melakukan perjalanan jauh atau safar, meskipun dalam masalah ini khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama dikatakan safar manakala sudah lebih dari 80 km. Pendapat yang kedua dikatakan safar manakala perjalanannya lebih dari 3 hari 3 malam. Pendapat yang ketiga dikatakan safar kalau memang orang menganggap itu safar sesuai dengan
adat istiadat yang berlaku di tempat masing-masing. Arek ring dilek, ring tembarak, ini mboten safar. Tok semonten. Arek ring dilek Bali, mboten Bali, Bali. Wonten Bali. Berarti safar, maka itu tergolong safar. Kalau hari ini perjalanan kok lebih dari 3 hari, tidak ada yang disebut safar. Lawang ting nanti Mekah mawon tidak sampai 3 hari, pinten jam? Tidak ada 1 hari, berarti tidak safar kalau hitungannya 3 hari 3 malam. Nah, ala kulli hal, kalau orang sedang safar, kemudian dia berangkat, kemudian waktu zuhur dia sholat 4 rakaat di perjalanan, boleh. Tetapi sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar, sholat zuhur yang 4 rakaat itu mestinya dikosor hingga 2 rakaat. Sholat asar yang mestinya 4 rakaat itu dikosor, yang aslinya 4 menjadi 2. Bahkan antara zuhur dan asar pun dijamak jadi 1, menjadi 2 plus 2. Baik takdim maupun takhir, baik di awal maupun di akhir, di zuhurnya maupun di asarnya. Sholat 4 rakaat kali sholat 2 rakaat niku banyak mana? Banyak 4, tetapi lebih afdol yang 2 rakaat. Kenapa? Dalam kondisi seperti itu dia lebih mencontoh Nabi daripada kemudian memilih yang banyak tapi tidak mencontoh Nabi. Sangat dipahami? Nah, contoh yang ketiga, ketika kita wudhu, mohon maaf menawi ada yang tersinggung, tidak apa-apa. Namanya ngaji itu pasti ada yang tersinggung. Kalau saya dengarkan ngaji, wah kayak cocok kalau aku misalnya. Ketika kita wudhu, kemudian kita ketika wudhu dan hanya mengusap kepala bagian depan, nonton itu, yang 3, apakah wudhunya sah? Sah, boleh menurut madhab Syafi'i. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Tetapi lafadznya bukan wamsahu ruusakum, enggak. Kalau kita perhatikan konteks teks lafalnya itu bukan wamsahu ru'usakum, usaplah kepala kalian, tapi teksnya wamsahu bi ru'usikum, ada kata bi. Maka lafadz bi ini menunjukkan bolehnya hanya sebagian. Boleh dan sah, hanya sebagian boleh, karena teksnya bukan wamsahu ru'usakum, tapi wamsahu bi ru'usikum, beda dalam bahasa Arab. Kalau wamsahu ru'usakum harus semua. Tapi kalau wamsahu bi ru'usikum boleh. Tapi sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengusap kepala itu semua dari depan ke belakang sampai akhir dari batas tumbuhnya rambut, balik ke depan dan langsung membasuh telinga tanpa mengambil air lagi, mengambil air lagi. Nah, terus nek ngenten boten apa-apa. Biasanya niki mawon boten dicopot toh. 2 3 tuh 2 3 1 2 3. Enggak apa-apa, karena wamsahu bi ru'usikum. Tapi yang sunnah itu adalah mengusap semua kepala. Mengusap nggih boten membasuh mboten sunnah. Mengusap kepala dari depan ke belakang sampai tempat tumbuhnya rambut, balik ke depan dan mengusap telinga. Maka dua-duanya boleh, tapi mana yang afdol? Kalau kita kembalikan kepada konsep yang ketiga bahwa ittiba'us sunnah lebih baik daripada ibadah yang kemudian tidak dicontohkan oleh Nabi, meskipun itu boleh, maka kita memilih yang sesuai dengan contoh dari Nabi. Ini konsep yang ketiga. Dari sisi ittiba'us sunnah, maka ibadah yang dicontohkan oleh Nabi lebih diutamakan dibandingkan dengan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-iktisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ati. Beramal sedang-sedang saja, tapi sesuai sunnah, sesuai contoh Nabi, lebih baik daripada bersungguh-sungguh bersusah payah dalam perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Saya ulangi,
sedang-sedang saja dalam ibadah yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini kata Abdullah ibnu Mas'ud. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari sisi manfaat. Dari sisi manfaat, maka ditinjau dari sisi manfaat, ibadah yang manfaatnya lebih besar itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah yang manfaatnya kecil. Ibadah yang manfaatnya lebih banyak itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah yang manfaatnya lebih sedikit daripada yang pertama. Contoh sedekah, sedekah. Iki sakrami-rame ini bahasa sedekah. Sedekah kepada misalnya kepada orang di jalan. Kita sedang melakukan perjalanan, misalnya ada orang minta-minta, kemudian kita beri. Pahala enggak? Pahala kalau kita niatnya ikhlas. Berapa? Misalnya 50.000, kalau biasanya 50.000 diberikan, mumpung Ramadan diberikan. Dengan sedekah kepada saudara sepupu misalnya. Maka lebih baik mana? Sedekah kepada sepupu. Kenapa? Karena sedekah kepada orang yang tidak kita kenal pahalanya satu. Apa? Pahala sedekah pun. Tetapi ketika kita sedekah kepada saudara sepupu, maka pahalanya double, ada dua. Dia pahala sedekah plus pahala silaturrohim. Maka ibadah yang manfaatnya lebih banyak lebih baik dibandingkan dengan ibadah yang pahalanya yang manfaatnya lebih sedikit. Ini ditinjau dari sisi manfaat yang akan didapat, manfaat yang menyertai ibadah tersebut. Misalnya ada seorang ustadz ini misalnya masih belajar atau masih kuliah, kemudian dia juga kebetulan jadwalnya bareng dengan ngisi ngaji ya, misalnya dia jadwal ngisi ngaji dengan jadwal kuliah bareng waktunya bareng, misalnya jam 4:30 sore menjelang buka puasa, ternyata ada jadwal kuliah mendadak. Ternyata dia juga ada jadwal ngisi ngaji. Kira-kira mana yang didahulukan? Kuliah atau ngisi ngaji? Kenapa? Wajib. Kalau ngisi ngaji dakwah wajib boten? Kenapa sunnah? Oke. Bisa digantikan. Baik. Yang pertama, ada yang lain? Kalau tidak ada yang menggantikan, jadi wajib atau sunnah? Wajib. Oke, kita ganti pernyataannya biar tidak bingung. Kenapa mau nih? Ngisi ngaji dan tidak ada yang menggantikan. Tidak ada yang menggantikan. Senang. Berarti ini menyenangkan. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau tidak datang ngisi ngaji, ini tidak ada yang menggantikan, padahal sudah janji. Sementara menepati janji juga hukumnya wajib ya. Dan tidak ada udzur syar'i, misalnya sakit itu kan udzur syar'i, atau di jalan tiba-tiba bane bocor, tidak ada HP-nya ketinggalan, tidak bisa ngontak-ngontak, udzur syar'i, dan dia meninggalkan thalabul ilmi yang juga wajib. Maka dalam kondisi seperti ini dia memilih untuk ngisi ngaji. Kenapa? Karena manfaatnya banyak, dirasakan oleh banyak orang. Sementara kalau dia tidak ikut kuliah, yang rugi cuma dirinya sendiri. Kalau tidak ngaji kemudian bubar sedanten, yang rugi banyak orang. Manfaatnya lebih banyak yang ngisi ngaji, ilmunya kemudian dirasakan banyak orang. Tapi kalau dia kuliah, ilmunya hanya untuk dirinya sendiri. Ini dalam konteks yang keempat, ibadah yang satu manfaatnya sedikit, yang dua manfaatnya lebih banyak, maka dia memilih manfaat yang lebih banyak. Dari sisi ini, kecuali tadi ternyata yang sedikit ini hukumnya wajib, yang manfaat banyak hukumnya sunnah, ya dahulukan yang wajib. Tapi kalau sama-sama wajib atau sama-sama sunnah, maka dahulukan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Contoh malih, ada undangan buber, buka bersama. Yang satu undangan buber
undangan buka bersama, undangan dari angkatan kelas, reunian, itu reuni, kan reuni aslinya, reunian, bukber. Yang satu undangan bukber buka bersama dari nek takmir masjid podo-podo niku angel mangke milih. Misalnya yang kedua dari misalnya ada perkumpulan Bani sinten misalnya Mbah niku Mbah Bejo, Bani Bejo. Ene sing namine Bejo mboten nggih? Bani Bejo. Ini undangan buber dari teman seangkatan. Yang ini undangan buber dari keluarga besarnya Bani Bejo, Terah Bejo. Ya. Kira-kira mana yang harus didahulukan? Keluarga. Kenapa keluarga? Karena manfaatnya lebih besar tadi. Selain dia kemudian memenuhi undangan, kan sama-sama wajib. Memenuhi undangan itu hukumnya wajib, sementara tidak ada kemaksiatan di dalamnya, wajib. Yang B juga wajib, sama-sama wajib, maka dia dahulukan yang lebih banyak manfaatnya, karena selain menghadiri undangan juga ada nilai silaturahim dan lain sebagainya. Ini dari sisi manfaat. Kemudian yang kelima, dari sisi pengorbanan. Dari sisi pengorbanan, ibadah yang pengorbanannya lebih banyak itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah yang pengorbanannya sedikit. Ketika sama-sama hukum statusnya, misalnya sama-sama wajib atau sama-sama sunnah, maka pengorbanan yang lebih banyak lebih baik dibandingkan dengan pengorbanan yang lebih sedikit. Contoh wudhu. Wudhu dalam kondisi seger biasa itu pahala besar, dan pahala itu bisa bertambah ketika wudhu dalam kondisi dingin, sangat dingin, dan kita tetap menyempurnakan wudhu. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ada lafaz wudhu ketika dalam kondisi makarih, dalam kondisi-kondisi yang kita benci untuk wudhu, males untuk wudhu karena dingin, karena nopo bangun tidur untuk sholat subuh dingin, tapi kita tetap kemudian wudhu dengan sempurna, maka itu lebih baik dibandingkan dengan wudhu ketika dalam kondisi-kondisi yang biasa-biasa saja. Ngaji wonten niki dalam kondisi pas sedang semangat-semangatnya, tadi malam tidur amblek, ngeleketer, ngasih karena sudah warak dan seterusnya, bangun seger, sholat subuh berangkat, pahalanya besar. Dan lebih besar lagi ketika malam hari yo iseh kon begini, ada kegiatan begini, tidurnya cuma 3 atau 2 jam, bangun tidur harus nyiapkan sahur, sholat subuh, ngantuk, tetapi dibela-bela nih berangkat mencari ilmu, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Hanya jangan mempersulit diri, jangan. Tapi kalau memang kondisinya sulit dan kemudian kita tetap berangkat, lebih baik. Tapi tadi jangan mempersulit diri. Saya dari Tembara teng mriki enten motor, pakai motor. Wah, men oke ganjarane arek melaku. Niku namanya mempersulit diri. Nah, boten. Tapi kalau kemudian memang keadaannya seperti itu, tidak kita buat-buat, maka yang lebih ada pengorbanan itu lebih baik, lebih afdal daripada yang tidak ada pengorbanan sama sekali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang berderajat hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin." Ada yang 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham tok. Sedekah 1 dirham tok niku ternyata mengalahkan sedekah yang 100.000 dirham. Qalu, para sahabat berkata, wa kaifa, dos pundi Nabi kok saged ngoten? Bagaimana Nabi, wong cuma 1 dirham kok bisa mengalahkan 100.000 dirham? Kana lirajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima. Karena orang yang pertama yang sedekah 1 dirham itu sebenarnya dia hanya punya 2 dirham. Hanya punya 2 dirham yang dia punya, dan 1 dirhamnya disedekahkan. Wan talaqa rajulun ila urdi malihi fa akhadha minhu mi'ata alfi dirhamin fatasaddaqa biha. Tapi orang yang satu pulang ke rumahnya dan di rumahnya memiliki banyak sekali dirham, dan dia hanya menyedekahkan 100.000 dirham. Dan 100.000 dirham ini dibandingkan dengan harta yang dia miliki tidak ada apa-apanya.
hanya mungkin 5%-nya, hanya mungkin 1%-nya, hanya mungkin 2%-nya. Yang satu sedekah 100.000, sementara cuma punya 200.000. Yang satu sedekah 1 juta, padahal uangnya abrek-abrek. Maka lebih baik yang 100.000 bagi orang itu. Nek bagi masjid gitu tetap sing sayu toh. Tapi bagi orang yang sedekah itu, insya Allah pahalanya lebih banyak, yang ada pengorbanan lebih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Ini yang ke-5. Satu lagi. Kalau jelaskan ini pun tak pas-pas ke men jam 6 dit nih. Jam ini kau nggih, mboten niku nggih. Ini kau. Sejak bertahun-tahun yang lalu niki jam tasih. Mboten. Soalnya nek jam ngeten kedah di program oke, pun saged diputer-puter. Yang ke-6, dari sisi kelanggengan. Dari sisi kelanggengan, ibadah yang langgeng niku istiqomah, lebih baik daripada ibadah yang jelak-jelik. Jelak-jelik niku bahasa Tembarak. Bahasa niki napa? Ora jek, kumat-kumatan. Nek gak gelem maca Quran, 5 dina katam. Ning nek gak mboten purun maca Quran, mbok sak juz wae 20 dina. Sampun ate ngoten niku. Namine menungso niku kadang jelak-jelik mboten ajek. Ibadah yang kontinu, yang langgeng, yang ajek, yang istiqomah lebih baik daripada yang tidak istiqomah. Meskipun sama-sama pahala, meskipun yang tidak ajek ini sedikit tapi ajek lebih baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa anna habbal a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kontinu meskipun sedikit. Tak infak piro 1 miliar. Yang satunya 2 miliar neng ajek. Bil mau nyontone kok kaya ngono terus. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai ilustrasi ke depan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang kemudian disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kita kan nggak tahu di malam yang mana Lailatul Qadar itu kan. Maka gini, kalau kita punya uang 1 juta, anggarkan itu untuk sedekah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Caranya kontinyukan 100.000, besok 100.000, besok 100.000, besok 100.000 pas bar tarawih nih kok, atau bar sholat maghrib. Tapi kontinu, daripada 1 juta di awal tanggal 21 belum, tapi setelahnya tidak pernah lagi sedekah. Lebih baik 100, 100, 100, 100, tapi 10 hari terakhir itu terus ajak. Atau misalnya nggak punya uang, ya sudah 100.000 anggarkan, 10.000, 10.000, 10.000, tapi ajak selama 10 hari. Atau mungkin orang ada duit, ya wis 10.000, 1.000, tapi ajak. Kenapa? Manfaatnya ini lebih dicintai oleh Allah. Yang kedua, manfaatnya karena pasti. Kalau kita anggarkan 1 juta misalnya, di antara 100.000 ini ada 100.000 yang pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar, pasti. Nek cuma 1 juta, plung teng malam 21. Iya, nek malam 21-nya malam Lailatul Qadar. Kan kita nggak tahu malam yang mana. Napa malih sakniki tanggal ngeten kalih? Sing ganjel niku sing pundi? Versi kita mungkin besok ganjil versi yang lain, belum, itu genap. Padahal Lailatul Qadar itu tidak, oh aku saiki arek melu Muhammadiyah, aku saiki arek melu pemerintah. Tidak, Lailatul Qadar akan datang pada waktunya tepat, pada malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Nah, kita nggak tahu, maka bagus kalau kita itu, kalau misalnya punya uang 500.000, ya sudah, jangan kemudian 500.000 belum. Kalau besok masih bisa, bagus, 500. Tapi kalau hanya punya 500.000, anggarkan, dibagi-bagi 50, sehingga 10 hari terakhir itu ajak. Dan pasti ada 150.000 yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang kalau kita lakukan pada malam hari itu, sedekah kok 50.000 pada antara maghrib sampai subuh, karena Lailatul Qadar ini kemudian 1 menit, antara maghrib sampai subuh, hatta tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Pasti ada 50.000 yang bertepatan dengan Lailatul Qadar.
Nah, sehingga kan lebih baik daripada ibadah lebih dari 1000 bulan. Maka sedekah yang 50.000 yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sedekah 1000 bulan. Maka sama baca Quran, jangan baca Quran 10 juz rampung bare ora tahu maca Quran karena lebare persiapan lebaran, ngecat omah, luru, klambi anyar dan seterusnya. Maka lebih baik sejuz, besok malam 1 juz, besok malam 1 juz, besok malam 1 juz. Pasti ada 1 juz yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kalau 1 juznya itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, 1 juznya itu lebih baik daripada 1 juz yang dibaca selama lebih dari 1000 bulan. Maka ngonten, anggarkan. Siap anggarkan? Anggarkan. Terserah berapa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Anggarkan. Kalau mampu 10 juta, alhamdulillah, nomor 100 yuto. Siapa tahu kemudian ternyata ada rezeki yang banyak, bisnisnya tiba-tiba dapat lancar. Kalau nggak punya 1 juta, kalau nggak punya 100.000, belas orang duit, karena masih harus bayar SPP. Kan didahulukan yang wajib. Ada turahan 10.000 ya, bagi 1000 10 hari niku nggak 1000 keluar masjid setelah tarawih niku belum, besok keluar masjid setelah tarawih belum, tapi setiap malam pasti nyemplungke meskipun sedikit daripada plung 1 kali banyak besok ora tahu nggih tur ya rada mesake takmir. Alhamdulillah, oke. Sesuk kok ora ono. Lebih baik sedikit tapi continue. Dan itulah yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna ahabbal a'mali ilallah adawamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang continue terus, meskipun itu sedikit dan sedikit. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan tentang afdholiyah. Jadi kita kemudian besok tidak bertanya-tanya, ini saya harus bagaimana, saya biasanya puasa Senin Kamis, kemudian saya sedang bepergian jauh untuk menghadiri pesta pernikahan, undangan pernikahan, apakah saya harus puasa atau saya membatalkan puasa? Kita sudah bisa mencari mana yang harus kita kerjakan ketika tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas, dan harta kita terbatas. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.